Om Swastiastu, Om Abhinam Asunam Sidam, Om Anuttara Kartaviantu Swata, Om Siddhirastu Tatastu Suwa. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma, rekan-rekan yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pendidikan dan peranan masyarakat. Sebelumnya, ada pepatah Jawa mengatakan, Witing tresno jalaran sego kulino, yang artinya tumbuhnya rasa cinta kasih dikarenakan kita sudah saling memahami satu dan yang lainnya. Dalam pepatah bahasa Indonesia juga mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Yoga Kusuma Anggara, mahasiswa pendidikan agama Hindu semester 5, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Bengkulu Singaraja. Dan rekan saya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Dwi Masanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa salah satu aspek pokok yang ada di lingkungan lembaga pendidikan. Setiap program dari lembaga pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Nah, untuk itu, pemimpin sekolah selalu mengarahkan dan melaksanakan bimbingan-bimbingan lembaga untuk menyelaraskan hubungan dengan masyarakat. Harapannya, rasa empati dan simpati dari masyarakat terhadap lembaga mampu mendukung segala program atau penata laksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kebijakan dari direktur pendidikan dengan umum tentang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah menginginkan agar sekolah mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan segala sumber daya yang ada dalam luar sekolah maupun di dalam sekolah, eksternal maupun intern, untuk mendidik para calon sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu diperlukanlah kerjasama antara lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat agar terciptalah keselarasan dan tercapainya sebuah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hubungan sekolah atau pasraman dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah gambaran umum pengertian humas dan tujuan humas. Humas juga dikenal juga sebagai public relation. Secara umum, menurut Persatuan Para Ahli dan Praktisi Public Relation atau humas, yang menjadi satu dalam International Public Relation Association atau disingkat dengan IPRA, memberikan definisi humas adalah fungsi manajemen yang khas yang mengandung pemeliharaan dan pembinaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya atau masyarakatnya. Humas lebih menekankan kepada tanggung jawabnya untuk melayani kepentingan umum dan menjaga keharmonisan antara hubungan lembaga dengan masyarakat. Humas harus mampu menghadapi segala perubahan dan ikut serta dalam membangun dan menghadapi segala permasalahan yang ada pada suatu lembaga. Seperti yang sudah saya katakan pada awal tadi, bahwasanya humas harus mampu memberikan sebuah rasa asas keterbukaan terhadap seluruh lembaga eksternal maupun intern dan mensosialisasikan program-program dan bantuan-bantuan yang sudah diterima dan program yang akan dilaksanakan pada suatu lembaga. Pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Secara etimologis, hubungan sekolah dan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris, yaitu Public School Relation,
yaitu yang berarti hubungan sekolah dan masyarakat adalah sebagai hubungan timbal balik antara organisasi atau sekolah dengan masyarakat atau lingkungan yang terkait. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan, serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Baik, adapun juga tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat atau HUSEMAS. Tujuan HUSEMAS atau hubungan sekolah masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan hubungan sekolah secara harmonis, meningkatkan kemajuan pendidikan sekolah, dan memberi manfaat masyarakat akan memajukan sekolah. Menurut Ellsbury, seperti yang dikutip tim jurusan Administrasi Pendidikan, mengemukakan tujuan-tujuan HUSEMAS yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak, di mana makin maju konsep-konsep pendidikan menunjukkan kepada para pendidik, terutama guru-guru di sekolah, agar pendidikan dan pengajaran tidak lagi subject matter centered, tetapi hendaknya kognisi life centered. Tidak lagi berpusat pada buku, tetapi berorientasi pada kebutuhan kehidupan di masyarakat. Konsep pendidikan yang demikian mengandung implikasi yang berhubungan dengan masyarakat, seperti yang pertama, personil sekolah, terutama guru, perlu mengetahui benar-benar masyarakat lingkungan hidup anak-anak, sangat penting bagi program pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah dan guru hendaknya selalu berusaha untuk bekerja sama dan memanfaatkan sumber-sumber di masyarakat yang diperlukan untuk memperkaya program sekolah. Yang ketiga, mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju. Dan yang terakhir, berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah strategi humas yang harus dilakukan dalam lembaga pendidikan. Dalam proses percobaan untuk mencapai proses yang baik atau yang diinginkan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta mewujudkan visi dan misi dari sebuah lembaga, humas harus memiliki strategi yang akan diterapkan pada pelaksanaan sebuah kegiatan. Strategi merupakan sebuah alternatif untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau tujuan yang diinginkan dari sebuah lembaga. Berikut ada 4 strategi sebuah lembaga. Ada berbagai macam strategi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa strategi yang harus diterapkan oleh humas pada sebuah lembaga. Yang pertama, menentukan tujuan apa yang diinginkan oleh lembaga dalam manajemen pendidikan tersebut. Sebagai contoh, sekolah akan melaksanakan program semisal pemberdayaan sumber daya manusia, seperti salah satu contoh mengadakan kegiatan sosial seperti bazar, pameran sekolah, pentas seni. Tentunya hal-hal itu tidak dapat terlepas dari dukungan masyarakat. Masyarakat harus ikut andil dalam membantu, misal sebagai konsumen atau sebagai distributor, mendukung anak-anaknya untuk tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, menentukan strategi apa yang akan digunakan. Di sini, humas harus mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi dan harus mencetuskan strategi khusus yang akan diterapkan pada pelaksanaan program kerja humas. Yang ketiga, menentukan program kerja dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Dari sini, humas harus mengetahui langkah-langkah melaksanakan sebuah program. Misal harus mengetahui proses administrasi, menghubungi kepala daerah, seperti salah satu contoh menghubungi kepala daerah, wali murid, dan lain sebagainya.
seperti itu tahapannya. Dan yang terakhir adalah menentukan RAB atau rancangan anggaran bantuan, menentukan dana yang akan digunakan, dan dana tersebut harus dirancang sesuai terperinci dan harus digunakan dengan tepat, serta diperlukannya sebuah dukungan dari masyarakat atau lembaga yang bersifat khusus. Kesimpulannya, dalam sebuah lembaga pendidikan haruslah ada sebuah akses keterbukaan atas dasar seluruh program dan anggaran-anggaran dalam sebuah lembaga, agar terciptanya sebuah manajemen lembaga yang baik, sempurna dan kondusif, dan terciptanya sebuah hubungan harmonis antara warga sekolah dan warga luar sekolah atau anggota intern maupun anggota ekstern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.